Tidak ada yang bisa menolong saya. Saya sudah dilupakan. Sudah lama saya di sini. Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa. Saya tidak tahu. Apakah saya ini binatang? Saya juga tidak tahu. Tolong. Tolong saya. Tolong saya. Di sini ada orang. Mudasir, kaukah itu Mudasir? Mudasir, apakah kamu tidak mengenali saya lagi? Mudasir, bagaimana cara kamu memasuki kamar ini? Mudasir, ini saya, Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Setelah itu kamu bercerita di surat bahwa kamu langsung pulang dan mengurus sawah di kampung. Setahun lebih kita berkirim surat, Mudasir. Setelah musibah datang, surat itu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Kumohon jangan pergi, Mudasir. Apakah saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Iya, saya memang cantik. Kecantikan yang alami. Meskipun saya tidak memakai tinju dan bedak. Kamu sering bilang begitu kan, Mudasir? Saya tahu. Karena penyiksaan ini, wajah saya tidak secantik dulu. Jika ada cermin di tempat ini, saya akan segera tahu seperti apa wajah gumbal busuk saya. Jijik. Kamu pasti akan jijik untuk memandanginya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya karena lahir batin kan? Bukan karena wajah saya. Jika kamu di sini, tolong saya, Mudasir. Keluarkan saya dari tempat ini. Kita pulang bersama-sama ke kampung. Tidak perlu melapor kepada Polis Raja Diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari negara Filipina. Bahkan presiden mereka peduli kepada para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Kita, warga negara Indonesia, jika banyak uang diperas sampai ke tulang sumsum, jika mendapat musibah dilupakan, diabaikan. Mudasir, ini kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan, Mudasir. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan dan punya kesetiakawanan terhadap warga negaranya. Sudahlah, Mudasir. Berbicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya bikin dada sesak seketika. Lebih sesak lagi dada kita, karena kenyataan yang terang benderang tidak diakui sebagai kenyataan, Mudasir. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Mereka tak sudi, tangan kotor dan energi dihamburkan secara sia-sia. Ya, memang tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus penanganan para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Kenyataannya, pejabat-pejabat kita menjadi bahan tertawaan karena dianggap bodoh, malas, tapi sok pintar. Bahasa pun menjadi hambatan. Bagaimana bisa memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan? Akibatnya, kita yang menjadi korban, dikorbankan.
Sudahlah Mudasir, berbicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya bikin dada sesak seketika. Lebih sesak lagi dada kita, karena kenyataan yang terang benderang itu tidak dianggap sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Mereka tak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah terhadap kasus penanganan para TKW. Memang perlu diplomasi para pejabat-pejabat agar diakui oleh pejabat negeri asing. Mudasir, mendekat Mudasir, agar kita bisa saling menyentuh. Ngapa tetap berdiri di sudut itu Mudasir? Di situ tempat saya buang air besar dan buang air kecil. Di kamar ini tidak ada WC. Entah dulunya ini kamar siapa. Saya tidak bisa berkirim surat kepadamu Mudasir untuk menceritakan semuanya. Di sini tidak ada amplop, kertas, perangko, dan pulpen untuk menulis Mudasir. Saya mengetahui siang karena cahaya matahari dan mengetahui malam karena pekatnya gelap gulita. Di sini tidak ada lampu Mudasir. Saya tersiksa Mudasir. Mengapa tidak menolong saya? Lihat bekas-bekas luka di tubuh saya. Sebelum saya dijebloskan ke kamar ini, saya disiksa Mudasir. Semua anggota keluarga majikan menyiksa saya. Pipi, dahi, kepala, tangan, semua saya terluka Mudasir. Saya dipukuli menggunakan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, setrikaan. Saya tidak berdaya Mudasir, seperti bola disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, dan bertanya, apa salah saya? Jawabannya ialah geraman dan teriakan pula, serta pukulan yang bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Mereka bilang, kamu indon, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Berulang-ulang kali terdengar di telinga saya. Saya indon, pencuri, maling, dan tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan saya tidak mencuri. Saya bukan maling. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka saya sudah mulai mengering. Bisa jadi saya sudah sebulan di sini, di tempat ini. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka memberi saya makan 1 kali sehari. Minum dengan air di termos kecil bocor. Makan yang diletakkan di piring kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan apa yang saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut sebagai anjing. Saya tidak dianggap sebagai manusia lagi. Kekuatan hukum tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparat lebih sering pilih kasih. Bagaimana mungkin mereka membela saya yang anjing, indon lagi? Saya datang dari jauh untuk merampok uang mereka. Mereka pasti akan membela sebangsanya yang kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya memperoleh upah karena saya bekerja keras. Saya bukan pemalas. Saya bangun subuh-subuh untuk bekerja, menyapu, mengepel, memasak, mengelap-ngelap perabotan, mengurus taman dan yang lainnya.
Saya sendiri di rumah sebesar ini. Pekerjaan saya selesai saat pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu seperti itu. Jika ada tamu yang datang, saya harus melayaninya sampai dia pulang. Tidak apa, semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya yang datang dari tanah seberang tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan hanyalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima. Setahun saya menerima gaji. Kamu tahu sendiri kan, Mudasir? Sebagian saya tabung dan sebagian saya kirimkan ke kamu. Kamu bilang di surat sudah menerima kiriman ringgit saya. Saya berharap di ujung tahun kelima saya dapat pulang dengan membawa sebanyak mungkin ringgit agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk bekal masa depan kita. Pada bulan ke-13 suatu malam majikan laki-laki saya mendatangi saya. Saat itu jam 11 malam, dia nampak mabuk. Nyonya dan anak-anak majikan saya sedang menginap di luar kota. Di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Majikan laki-laki saya langsung tidur di ranjang saya. Buru-buru saya pergi ke kepala ranjang, membalas dia dengan tatapan yang heran. Saya tidak sempat bertanya, lebih tepatnya, saya tidak sempat bertanya karena saya terperanjat. Apa maksud majikan saya mendatangi saya ke kamar saya? Tapi saya sebagai perempuan, naluri saya bilang bahwa ada sesuatu yang menggodai majikan saya. Saya ketakutan. Saya takut kepada majikan saya. Keringat dingin sudah mulai bercucuran di tubuh saya. Dia mengisyaratkan dengan tangannya agar saya berbaring di dekatnya. Saya menggelengkan kepala. Lalu dia melotot dan mengisyaratkannya ulang. Saya menggelengkan kepala dan duduk meringkuk di sudut itu dengan waspada. Tubuh saya gemetaran. Lalu dia bangkit. Saya pikir dia akan merekam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu terjadi. Namun hal itu tidak terjadi. Majikan saya bangkit, berdiri, dan menatap saya dengan tatapan yang menyala. Lalu pergi ke pintu, membuka pintu, keluar dari pintu, dan menutup pintu. Terdengar langkahnya semakin jauh. Saya menghela nafas lega. Karena Tuhan masih menolong saya, pada malam itu tidak terjadi apapun. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Lalu saya mengunci pintu dan menangis saat itu sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar mungkin itu satu-satunya kesalahan, menolak hajat majikan. Makanya saya ditendang, dipukuli, disiksa sampai seperti ini, Mudasir. Siksaan memang tidak segera datang. Maksud saya, pada bulan ke-15 keadaan di tempat ini masih normal. Namun pada bulan 16 majikan saya mulai kehilangan uang. Siapa lagi yang bukan dituduh kalau bukan saya? Indon, setara dengan anjing. Saya tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas, karena saya memang tidak mencuri. Saya rajin sembahyang dan berdoa. Saya percaya kepada dunia dan akhirat. Saya percaya kepada surga dan neraka. Dan saya sangat percaya terhadap hukum
Pada bulan ke-16 itulah semuanya berawal. Awalnya, anak laki-laki majikan saya kehilangan uang. Lalu anak perempuannya. Setelah itu, majikan laki-laki saya kehilangan uang yang lebih banyak lagi. Begitulah saya yang menjadi kambing hitam untuk menanggungnya. Saya dipukuli bertubi-tubi. Semuanya memukuli saya. Saya dianggap sebagai pencuri. Dengan setrikaan, majikan saya menghajar saya. Saya kesakitan dan berteriak saat itu. Saya menangis. Sejak saat itu, saya diseret, dipukuli dan dimasukkan ke dalam kamar ini. Ya memang, penyiksaan ini memang tidak jelas konsepnya, tapi ini nyata, bukan sekedar cerita. Penyiksaan ini memang bukanlah impian, tapi saya benar-benar mengalaminya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi kepada majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Bangsa yang sekarang ini sudah banyak menampung pekerja dari negara Indonesia. Dulu mereka memang warga negara yang baik, memang negara yang serupun dengan negara kita, benar-benar menjaga sopan santun mereka. Mereka banyak membawa cendekiawan dari bangsa Indonesia untuk mengajari mahasiswanya, tentunya dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam tempo waktu yang singkat, mereka berhasil menjadi bangsa yang kaya raya. Mereka tak lagi belajar dari Indonesia. Mereka jauh lebih maju. Mereka mulai menanam modal di mana-mana dan menerima berbagai jenis modal asing. Mereka mulai membawa ribuan pekerja dari mancanegara. Tentunya memang dibutuhkan, tapi pekerjaan keras bukanlah bagian mereka. Para imigranlah yang mengerjakannya, seperti saya, para TKW, dan yang lainnya. Bagian mereka hanya memikirkan bisnis, kemajuan diplomasi politik, sambil mencaploki negara tetangga. Selangkah demi selangkah, mereka berani membuka kasino. Pajak yang dihasilkan mereka gunakan untuk membangun negaranya. Ya memang benar, para penjudi lebih banyak dari Indonesia. Artinya apa? Uang banyak yang mengalir di negaranya itu dari Indonesia. Dan mereka bangun untuk negeri jiran. Sukses yang bertubi-tubi buat mereka lebih percaya diri, menghasilkan lebih banyak orang pintar, diplomat handal yang diakui Barat. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka tidak mempunyai kebudayaan dan kesenian asli dari negaranya. Semuanya berasal dari negara tetangga, Indonesia. Mereka mulai mengangkut para seniman-seniman yang ditugaskan untuk membuat kesenian baru, untuk menjadi miliknya. Tidak puas dengan itu, mereka bahkan mencuri berbagai kesenian, flora dan fauna dari negara tetangganya. Mereka yakin dan mengakuinya bahwa itu adalah milik negaranya. Mereka ibarat orang kaya baru yang bisa membeli apa saja dengan uang yang dimilikinya. Jika saja perkara hanya berhenti pada mencuri kesenian di Indonesia, saya tidak akan mengalami penyiksaan ini. Tapi mentalitas orang kaya baru yang sudah dimiliki semua orang
beranggapan bahwa dengan uang mereka dapat melakukan apa saja, dapat menyiksa siapa saja. Bahkan mereka lebih sering menganggap para pekerja sebagai budak. Dan mereka beranggapan bahwa budak yang salah dan tidak mau mengikuti hajat seronok mereka layak dibunuh ataupun disiksa. Mereka tidak takut lagi dengan hukum. Bukankah uang dapat membungkam mulut hukum? Di zaman modern ini, mentalitas para majikan berkuasa sepenuhnya terhadap para pekerja. Mereka menganggap dirinya bangsa Romawi yang memiliki ribuan budak dan berhak menyiksa budak ataupun membunuh budak tersebut. Mudasir, mengapa kamu diam? Apakah kamu tidak percaya terhadap cerita saya? Demi Tuhan, saya masih suci, Mudasir. Tidak ada laki-laki yang berani menyentuh saya. Dan jika itu terjadi, saya siap membunuh orang ataupun bunuh diri. Itu tekad saya, Mudasir. Saya masih suci, Mudasir. Saya masih suci dan masih setia terhadapmu. Hanya kamu laki-laki yang ada di hati saya. Saya rela melakukan apapun untuk menjaga kesucian ini. Kenapa kamu diam saja, Mudasir? Jangan pergi. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan aku, Mudasir. Aku membutuhkanmu. Hayal ataupun nyata, aku tidak peduli itu lagi. Karena saya hanya membutuhkanmu. Saya juga tahu kamu dulu marah karena ditinggal pergi oleh saya untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi inilah rencana saya, mengumpulkan modal agar hidup kita tidak sengsara, Mudasir. Saya berharap kamu sudi memahami ini. Tidak mungkin saya bekerja di negeri saya sendiri dengan mendapatkan upah sebesar di negeri ini. Berapa gaji para pembantu di Jakarta? Di negeri ini saya bisa mendapatkan 5 kali lebih banyak. Dan itu benar menggiurkan. Ya betul, menggiurkan, tapi dengan resiko yang besar. Apalagi untuk perempuan seperti saya. Kamu sering kan bilang saya cantik dan menarik. Tapi semua sudah diperhitungkan oleh saya, Mudasir. Resiko-resiko besar itu. Ajaran agama adalah tameng saya. Nasihat orang tua. Dan ikrar perjanjian pernikahan kita. Saya yakin saya tidak akan tergoda oleh maksiat. Lakon saya terjadi di dunia nyata, Mudasir, bukan di dunia maya. Saya Atikah, bukan bintang film. Mudasir, bagaimana kabar emak dan bapak? Apakah mereka sehat-sehat? Bagaimana dengan encik bapak? Apakah masih sering kambuh? Ingat, saya mengirimkan uang yang lumayan besar. Bisa membawa bapak berobat ke dokter dan membeli obat yang asli, bukan obat eceran dari kios rokok. Asmama, apakah Asmama sering kambuh? Ingat, alat hisab yang saya kirimkan itu sangat bermanfaat untuk Asmama saat kambuh. Gunakan, jangan ragu. Lagi pula, uang kiriman saya cukup untuk membeli tablet-tablet obat asma. Saya yakin dengan itu Asmama bisa sembuh.
berikan saya. Tolong, tolong. Tidak ada yang bisa menolong saya. Tidak ada yang sudi. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir, kamu di mana? Mudasir, Mudasir, kamu juga pergi meninggalkan saya. Saya ditinggal sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa bertahan? Bahkan kamu juga meninggalkan saya. Mudasir, jangan pergi. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada orang di sini lagi. Tidak ada lagi harapan. Jangan pergi. Bahkan bayangan suamiku pun juga pergi. Jangan tinggalkan aku, Mudasir. Jangan tega meninggalkan saya di sini. Apakah kamu tidak sudi menemani saya di sini? Tolong, Mudasir, jangan pergi. Tolong. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Jangan pergi. Saya rela mati apabila harus mati. Tapi saya wajib menceritakan tentang peristiwa ini. Entah kepada siapa. Saya akan menceritakannya dengan rinci. Bahkan hal-hal paling kecil akan saya ceritakan. Saya tidak rela mati apabila tidak ada yang tahu tentang diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan saya harus dijelaskan. Yang salah harus menerima hukuman. Manusia terlahir dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia yang lain. Di mata Tuhan manusia itu sama. Tidak ada yang berbeda. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia yang lain. Hanya Tuhan yang berhak menentukan nasib manusia lain. Apa yang terjadi atas saya, penyiksaan dan penderitaan saya yang tanpa jelas dan sebab itu, apakah itu adil? Pembunuhan yang terjadi atas saya bukan pembunuhan fisik saja, tapi pembunuhan mental. Tolong, tolong saya, tolong. Di sini ada saya. Tolong saya. Jangan jadikan saya omon-omon dan bahan siksaan bangsa asing. Tolong. 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 Ini aku, Atika, istrimu. Dulu kita salah. Mereka menadang modal-modal. Saya harus menceritakan peristiwa yang saya alami ini kepada orang lain. Entah itu saya